Halo Sobat KKI Melbourne, ketemu lagi dengan saya Peter Sanjaya di sini di channelnya KKI Melbourne di segmen Obaja, obrolin aja. Seperti yang teman-teman lihat sekarang di layar bahwa saya sekarang bersama kursi kosong. Ya, jadi teringat dengan satu podcastnya Mata Najwa ya, waktu mengundang Menteri Kesehatan Terawan. Kursi kosong juga itu. Apa kabar teman-teman dari rumah masing-masing? Apa kabar juga puasanya hari ini lancar? Semoga dilancarkan ya. Sekedar mengingatkan saja dari diskusi saya dengan pastor di Obaja 2 minggu yang lalu. Dipantang, diusahakan untuk setiap hari. Tapi puasa hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat sampai nanti berakhir di Jumat Agung. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin Melbourne sempat di lockdown ya, walaupun sekarang juga sudah sedikit dilonggarkan, tapi sekiranya keadaan itu tidak memberikan faedah-faedah negatif ke teman-teman. Sejak lockdown ini memang banyak sekali teman-teman yang kelimpungan dan boleh dibilang stres ya, karena saya pribadi sebenarnya agak kecewa juga karena waktu hari Jumat itu saya udah merencanakan buat weekend tuh mau ngapain aja, tiba-tiba dalam waktu jam makan siang tiba-tiba bank harus lockdown, diumumkan harus lockdown pada tengah malam nantinya. Jadi memang agak kecewa ya. Tapi video kali ini saya tidak mau membahas tentang kekecewaan itu, justru malah di topik kita kali ini saya pengen pengen menggiring teman-teman untuk tetap semangat untuk menghadapi kedepannya dan kalau bisa jangan terbawa atau terhanyut dengan suasana yang sebenarnya justru malah bikin stres, tapi justru kita yang harus menciptakan suasana itu menjadi lebih baik. Saya jadi teringat dengan sebuah cerita ilustrasi di sebuah museum yang megah. Jadi ada sebuah patung marmer yang indah sekali dengan berlantaikan marmer juga gitu. Jadi patungnya patung batu marmer, lantainya lantai marmer. Nah, si patung ini begitu dikagumi dengan pengunjung begitu kagum dengan dia, keindahannya bagus sekali. Dan ketika sudah malam, ketika pengunjung sudah bubar keluar semua, si lantai marmer berbicara pada si patung. Patung, kamu beruntung sekali ya. Semua pengunjung begitu kagum pada kamu. Hidup ini sungguh tidak adil buat saya. Kita sama-sama dari batu yang sama, tapi pengunjung begitu mengagumi kamu. Hidup ini benar-benar gak adil, katanya. Si patung merespon, "Hai lantai marmer, apa kabar? Sudah lama tak bersua. Masih ingat gak kamu ketika si pemahat berusaha membentuk kamu? Kamu menolak dia kan?" Nah, si lantai merespon lagi, "Iya, saya paling benci dengan orang itu. Saya masih ingat perlakuan dia. Waktu saya dipukul-pukul, saya benar-benar menolak. Saya tidak suka dengan perlakuan dia terhadap saya." Nah, si patung menjawab, "Benar banget. Si pemahat tidak bisa bekerja dengan kamu. Makanya dia tidak bisa membentuk kamu." Si lantai menjawab dong, "Terus kenapa?" Lalu kata si patung merespon si lantai begini, "Nah, pada saat itulah si pemahat melirik aku. Nah, aku melihat bahwa kalau si pemahat ini membentuk aku, hidupku pasti berubah." Jadi aku menerima semua tusukan-tusukan itu, menerima semua pukulan-pukulan yang si pemahat lakukan terhadap badanku. Nah, di situ si lantai terdiam, terhenyak dengan jawaban si patung. Karena dia baru sadar bahwa si patung marmer bisa dikagumi sekarang itu karena masa lalunya, kesulitan-kesulitannya dia mau melewatinya, sementara si lantai marmer tidak mau melewati kesulitan itu. Nah, dari cerita ini saya mau mengajak teman-teman bahwa saat ini kita sedang di masa sulit dan mungkin melalui masa ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik atau menjadi sesuatu yang lebih baik atau bahkan mungkin berkarya lebih baik di tengah masa lockdown ini. Dan saya mengajak teman-teman jangan stres, jangan terbawa dengan suasana yang sebenarnya bikin yang rata-rata orang justru melakukan sesuatu yang negatif gitu ya. Saya juga jadi teringat dengan ilustrasi 3 macam barang ini yang bisa ditemukan di dapur. Yang pertama adalah
telur, kentang, dengan kopi. Ya, jadi 3 barang ini suatu hari direbus, ya, sama-sama terrebus dengan air panas mendidih, telur, kentang, kopi. Nah, si telur yang tadinya lunak, cair, ketika kena air panas dia menjadi mengeras. Sementara si kentang ketika direbus dengan air panas dia menjadi melunak. Yang tadinya keras jadi lunak. Sementara si kopi diseduh dengan air panas, dia bukan melunak, dia bukan mengeras, melainkan melebur. Dia menyatu dengan keadaan dan dia menerima keadaan itu dan dia bisa menghasilkan aroma yang begitu mengharumkan dan begitu menggiurkan gitu loh. Jadi menjadi bermanfaat dengan lingkungannya dan sekitarnya. Nah, saya pikir dengan keadaan ini, keadaan COVID saat ini, saya mengajak teman-teman untuk menjadi si kopi ya. Terutama saya pribadi juga, saya juga nggak sehat-sehat amat ini sebenarnya juga ada situasi-situasi di mana saya juga merasa seperti ada tingkat-tingkat stres tertentu di dalam diri saya yang harus saya maintain juga. Dan saya pengen menjadi kopi itu gitu loh. Dan menjadi pribadi yang bisa melebur dengan keadaan. Dan siapa tahu sharing kayak saya saat ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga untuk diikuti untuk menjadi sebuah kopi ya. Saya juga teringat dengan pesan dari Bruce Lee ya. Bruce Lee pernah mengatakan semasa hidupnya, ilustrasi air. Jadilah air. Kenapa? Karena air itu tidak berbentuk, formless. You put water into a cup, it become a cup. You put water into bottle, it's become bottle. You put water into teapot, it's become a teapot. Jadi saya pikir pesan Bruce Lee ini cukup berkaitan dengan kopi tadi yang tidak melunak, tidak mengeras dengan keadaan, tapi melebur. Mungkin teman-teman juga bingung kali ya ketika diajak untuk melebur ini seperti apa sih melebur dengan keadaan. Sejujurnya saya juga tidak ada ide sama sekali melebur ini seperti apa gitu ya. Tapi setidaknya kita mengaktifkan diri lah. Jangan melamun, jangan memikirkan keadaan yang begitu stres saat ini. Dan misalkan salah satunya adalah mungkin bisa mencari aktivitas baru. Kegiatan baru yang mungkin belum pernah. Misalkan salah satunya ini, latihan sepatu roda gitu ya. Ngajarin anak main sepatu roda atau Anda sendiri latihan sepatu roda gitu ya. Cuma ini mungkin sedikit berbahaya, jadi mungkin lututnya bisa dipakai kaos kaki sepak bola atau apa yang seadanya saja gitu ya. Karena kan kita juga nggak bisa keluar kan ya. Atau mungkin bisa latihan sepak bola. Nah, latihan sepak bola ini nggak perlu harus ada gawangnya. Atau nggak perlu juga harus ada partner mainnya. Jadi cukup Anda dan bolanya. Bisa juga gitu ya, latihan juggling gitu. Atau kalau misalkan lagi ini nih ya, lagi panas cuacanya, teman-teman bisa main semprotan air tuh ya. Nah, itu kan bisa bikin anak-anak juga senang. Anda juga ngeliat anak-anak cekikikan juga senang juga ya kan. Jadi ke distract pikirannya daripada mikirin negatif. Atau mungkin ini satu lagi saya kasih ide satu. Mungkin Anda belum pernah berkebun di belakang rumah. Nah, siapa tahu Anda bisa memulainya saat ini. Ini adalah timing yang tepat untuk berkebun. Dan ya mulai dari tanaman-tanaman yang sudah ada di rumah itu sekarang mulailah coba dirawat gitu loh. Salah satunya ini nih. Saya punya teman, dia punya pohon apel dengan dagingnya merah. Saya belum pernah melihat apel daging merah. Dan ternyata di Australia ada. Jadi siapa tahu ini bisa menginspirasi teman-teman buat setelah lockdown ini bisa ditanam buah ini ya. Namanya red flash apple. Atau satu lagi nih, ini yang unik lagi. Jadi ada hal yang mungkin tidak terpikir oleh teman-teman. Belajar beatbox. Nah, ini kan nggak semua orang bisa. Saya sendiri juga nggak bisa gitu ya.
Tapi kalau Anda latihan terus, praktis dari YouTube. Lihat aja YouTube. YouTube itu banyak banget hal-hal yang positif gitu loh. Nggak cuma yang negatif, tapi positif tuh banyak juga di YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat di situ, belajar bagaimana beatbox. Atau teman-teman bisa juga belajar bahasa, ya bahasa yang baru, misalkan bahasa Itali, Spanyol, ataupun bahasa-bahasa yang lain, Rumania, Rusia gitu ya. Mungkin tidak akan terpakai, tapi setidaknya membuat otak Anda mendistract dari hal-hal yang membuat Anda stres dengan keadaan. Dan Anda menjadi aktif dari hal positif gitu. Oke teman-teman, saya pikir itu saja sharing dari saya perihal masa-masa lockdown ini dan perihal apapun keputusan dari pemerintah yang mungkin akan mengecewakan teman-teman yang bikin di PHP ya istilahnya kalau di Indonesia tuh pemberi harapan palsu. Wah. Jadi kita udah merencanakan sesuatu, ternyata government tiba-tiba aja menghentikan. Jadi rencana kita seperti tidak bisa terlaksana padahal sudah di depan mata gitu ya. Itu benar-benar mengecewakan memang, bikin sakit hati. Tapi daripada ke sana, lebih baik teman-teman mencari aktivitas-aktivitas yang sekiranya bisa membantu teman-teman untuk mendistract pikiran teman-teman dari hal-hal negatif dan justru malah menjadi pribadi yang positif dan banyak benefit yang teman-teman bisa dapatkan dari aktivitas-aktivitas yang barusan saya sebutkan tadi. Oke teman-teman, saya pikir itu aja sharing dari saya. Sekiranya itu bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap berpuasa dan menjalankan pantang ya, karena ini kan masa Lenten juga dan sekiranya teman-teman bisa menjalaninya dengan sepenuh hati dan tetap fokus pada Tuhan dan karena tujuan kita hidup kan bukan di kehidupan yang sekarang, tapi kehidupan yang akan datang. Oke, sampai jumpa di Obaja berikutnya. Kiranya dia semakin besar, kita harus semakin kecil. Bye-bye.